Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Ketemu lagi dengan saya di channel Berdesa. Kali ini kita akan bicara sesuatu yang di luar yang teknis ya. Kalau di video-video sebelumnya kita banyak membahas desa dari sisi yang sifatnya teknis atau hal-hal yang sudah diatur di dalam aturan, baik itu undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, pokoknya semua yang sifatnya teknis. Hari ini kita akan ngobrolin santai, sesuatu yang uh, tidak berkaitan dengan teknis ya. Menarik sekali ya kalau kita melihat paradigma desa kekinian, berkaitan dengan tugas-tugas kepala desa. Ada hal yang menurut saya di kondisi desa kekinian itu yang dilupakan. Ya, kepala desa lupa tugas utamanya. Ini yang perlu kita pahami dan perlu kita sadari, terutama bagi teman-teman di desa, sebagai bahan koreksi kita bersama. Kita harus ingat bahwa desa itu punya rakyat. Ya, desa itu tidak hanya punya masyarakat, dia memiliki rakyat. Dia pemerintahan yang berdiri sendiri, kemudian memiliki rakyat karena pemimpinnya atau kepala desa itu dipilih oleh rakyat. Nah, tentu saja karena memiliki rakyat, kepala desa itu punya kewenangan, punya tanggung jawab atas kesejahteraan rakyat. Nah, dengan banyaknya dana ya, melalui alokasi dana desa ataupun dana desa, kita jadi terkadang lupa. Kepala desa hanya disibukkan dengan urusan-urusan pembangunan fisik yang pada akhirnya kepala desa hanya sibuk untuk mengurusi proyek-proyek desa. Belum lagi kepala desa disibukkan untuk membuat SPJ, laporan-laporan administrasi yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan di desa. Habis waktunya di sana. Nah, tugas-tugas pemberdayaan, tugas-tugas mensejahterakan masyarakat, ini yang terkadang terlupakan. Ya, ini padahal sebenarnya ya sebagai pemimpin rakyat ini adalah tugas utamanya. Banyak desa-desa yang fokus anggarannya itu hanya kegiatan fisik. Memang kita tidak nafikan bahwa sebagian besar desa di Indonesia itu permasalahan utamanya adalah infrastruktur dasar. Harus kita akui. Tetapi paling tidak porsi-porsi untuk pemberdayaan ya itu juga harus diberikan porsi yang cukup. Jangan sampai kita hanya membangun fisik saja, kemudian pembangunan masyarakatnya kita lupakan. Porsinya ya paling tidak harus lebih ditambah lagi lah. Nah, sebenarnya tidak susah karena kita bicara membangun manusia ini ya. Di desa sendiri sebenarnya lembaga masyarakat desa itu juga sudah lengkap. Di sana ada lembaga pemberdayaan masyarakat, ada RT, ada Karang Taruna, ada PKK. Nah, ini merupakan tandem-tandemnya desa dalam rangka pemberdayaan. Ya, kita bicara mensejahterakan tadi ya. Pembangunan kan harus berimbang ya. Fisiknya dibangun dalam rangka menunjang pembangunan manusianya, tapi manusianya juga harus didorong. Diharapkan dengan dana yang begitu besar, desa harus bisa mulai membuka pelatihan bagi masyarakat. Nah, sebaiknya kepala desa jangan melupakan tandem mereka ini, lembaga-lembaga masyarakat ini. Mereka bisa menjadi motor penggerak di masyarakat, misalkan PKK. PKK itu harus diberikan peran lebih. Selama ini PKK dianggap sebagai kegiatan ibu-ibu yang nggak ada manfaat, cuman arisan dan sebagainya. Padahal kan tidak. Kalau kita lihat di dalam regulasinya sudah jelas bahwa PKK ini kan organisasi semi plat merah. Secara struktur dia sampai ke pusat. Artinya PKK ini punya peran lebih di sana ya dalam pemberdayaan masyarakat. Nah, ini sebenarnya ini yang harus dimaksimalkan oleh para kepala desa jika ingin masyarakatnya lebih berdaya, kemudian lebih sejahtera lagi. Nah, jadi saya tidak menganggap semua ya, ada sebagian besar kepala desa yang
saat ini waktunya habis disibukkan dengan mengurusi proyek desa, waktunya habis untuk mengurusin SPJ yang sifatnya tadi administratif dan teknis tadi, sehingga tugas-tugas utama ini tersita, waktunya tersita. Nah, harapan saya sih ke depan kepala desa harus memiliki leadership capacity, kapasitas kepemimpinan dalam mengelola permasalahan, mengelola tugas, kemudian membagi habis, ya, mendistribusikan pekerjaan-pekerjaan itu kepada perangkat-perangkat yang ada, sehingga kepala desa tidak lagi habis waktunya, bisa fokus untuk kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang sifatnya memberdayakan masyarakat, memanfaatkan lembaga-lembaga tadi yang sudah ada. Nah, jadi lembaga-lembaga desa, lembaga-lembaga masyarakat ini apa saja sih? Nanti kita akan bahas satu persatu potensi mereka untuk bisa berbuat lebih banyak lagi bagi desa. Tapi dalam video ini saya hanya ingin menyampaikan bahwa banyak hal yang bisa diperbuat oleh seorang kepala desa dengan begitu besarnya kewenangan, begitu besarnya anggaran yang dimiliki. Ini sayang sekali kalau kepala desa hanya sibuk mengurusi proyek-proyek fisik. Ya, sekali lagi saya sampaikan, proyek fisik itu memang penting ya, itu untuk mendorong pertumbuhan ekonomi juga. Tapi jangan dilupakan juga ya kegiatan yang sifatnya pemberdayaan. Nah, mungkin itu ya teman-teman semua. Mudah-mudahan videonya bermanfaat, bukan bermaksud menggurui, ini hanya sharing. Silahkan dikritik kalau memang ada yang kurang tepat dari apa yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan dadah.